Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kalian dan keluarga. Amin. Sebelum memulai pembelajaran daring ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran PMK hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik serta hidayahnya, kita diberikan kesehatan lahir maupun kesehatan batin sehingga bisa beraktivitas sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Dan tak lupa saya juga mengingatkan pada kalian selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19 serta berikhtiar untuk melakukan vaksin sehingga bisa terhindar juga dari COVID-19. Anak-anakku kelas 11 TKRO, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan kata-kata bijak untuk memotivasi kalian. Yang pertama, orang bijak akan belajar ketika mereka paham dan bisa. Sedangkan orang yang bodoh, belajar hanya karena terpaksa. Yang kedua, jika menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu. Dari kata-kata bijak itu dapat kita simpulkan, kita harus selalu siap untuk terus belajar, terus menimba ilmu, dan siap untuk belajar. Melanjutkan pembelajaran kali ini, kita akan membahas tugas yang Bapak berikan di model. Yang pertama, apa fungsi connecting rod? Yang kedua, sebutkan nama bagian-bagian dari connecting rod. Yang ketiga, apa fungsi crankshaft? Yang keempat, sebutkan nama bagian-bagian dari crankshaft atau poros sengkol. Yang kelima, apa fungsi flywheel atau bisa disebut roda penerus atau roda gila. Untuk pertanyaan pertama, apa fungsi connecting rod? Fungsi utama connecting rod adalah untuk menghubungkan piston ke crankshaft dan selanjutnya meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh piston ke crankshaft. Sebutkan nama bagian-bagian dari connecting rod. Bagian-bagian dari connecting rod dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada small end, big end, connecting rod bearings, connecting rod cap, oil hole. Ya. Bagian ujung connecting rod yang berhubungan dengan piston pin disebut small end. Sedangkan bagian yang lain yang berhubungan dengan crankshaft disebut big end. Crank pin berputar pada kecepatan tinggi di dalam big end dan mengakibatkan temperatur menjadi tinggi. Untuk menghindari hal tersebut yang diakibatkan oleh panas, maka metal dipasangkan pada bagian big end. Metal ini dilumasi dengan oli dan sebagian dari oli dipercikan dari lubang oli ke bagian dalam piston untuk mendinginkan piston. Connecting rod harus dipasangkan sesuai tanda. Bila salah pemasangan, maka akan menutup lubang oli. Untuk mencegah hal ini, tiap connecting rod terdapat tanda. Jadi di big end ini ada namanya metal atau connecting rod bearing dan dilumasi oli ya melalui oil hole ini. Dan oil hole ini ya tidak boleh salah dalam pemasangan. Kalau salah maka akan menutupi oli masuk ke crank pin yang mengakibatkan ya terjadi gesekan karena tidak ada olinya, mengakibatkan panas dan berakibat fatal yaitu kerusakan. Selanjutnya apa fungsi crankshaft atau poros sengkol? Berfungsi untuk menerima beban yang besar dari piston
dan connecting rod serta berputar pada kecepatan tinggi. Jadi tenaga atau torque yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh gerakan connecting rod dan dirubah menjadi gerak putaran pada crankshaft. Yang selanjutnya, sebutkan nama bagian-bagian dari crankshaft atau poros engkol. Bagian-bagian dari crankshaft atau poros engkol dapat dilihat pada gambar. Ini pertama crank jurnal. Crank jurnal sini untuk yang 4 silinder ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian crank pin ada 4 karena 4 silinder, 1, 2, 3, 4. Terus oil hole di sini tiap crank arm ada oil hole-nya guna melumasi bagian-bagian di crankshaft, crank arm. Terus kemudian counter balance weight, yaitu sebagai penyeimbang di crankshaft. Crank jurnal ditopang oleh bearing crankshaft pada crankcase dan crankshaft berputar pada jurnal. Masing-masing crank jurnal mempunyai crank arm atau arm dan crank pin letaknya di bagian ujung armnya. Crank pin terpasang pada crankshaft tidak satu garis atau offset dengan shaftnya. Counterbalance weights dipasangkan seperti pada gambar untuk menjamin keseimbangan putaran yang ditimbulkan selama mesin beroperasi. Crankshaft dilengkapi lubang oli untuk menyalurkan oli pelumasan pada crank jurnal, connecting rod bearing, piston pin, dan lain-lain. Selanjutnya, apa fungsi flywheel atau roda penerus atau roda gila? Flywheel berfungsi untuk menyimpan tenaga putar atau inersia selama proses langkah hisap, kompresi, dan buang, kecuali langkah usaha. Oleh sebab itu, crankshaft berputar secara terus-menerus. Untuk ilustrasi tenaga putar yang disimpan oleh flywheel, kita contohkan seperti mengayuh sepeda. Ya, roda kita umpamakan sebagai flywheel, sedangkan satu kali kayuh kita umpamakan langkah usaha. Ya, pada saat kita sekali mengayuh, maka roda akan berputar tidak sekali putaran tok, bisa 4 atau 5 kali putaran. Jadi tenaga kayuh itu akan tersimpan putarannya pada roda, di mana roda tadi kita umpamakan sebagai flywheel. Tugas, ya, untuk tugas selanjutnya itu meresum atau meringkas materi tentang komponen engine yang tidak bergerak dan mekanisme katup. Materi sudah saya upload di modul ini, silakan nanti dikumpulkan pada tempat yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, setelah mengerjakan tugas selesai, yaitu tes formatif tentang komponen engine yang tidak bergerak dan mekanisme katup. Untuk sumber belajar pada link sama seperti gambar. Sekian pembelajaran kita kali ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!